everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dirumorkan akan memberikan kontrak jangka panjang kepada Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri Pertiwi sedang menjadi sorotan seiring dengan performa ciamik di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bersama Red Sparks. Musim ini sendiri menjadi musim kedua bagi pemain asal Jember, Jawa Timur itu bersama Red Sparks yang sedang berambisi meraih prestasi. Dua musim membela tim besutan Ko Hye-jin itu, Megawati semakin memiliki daya ledak yang luar biasa sebagai tumpuan di lini serang. Terkini, dia berhasil mengantarkan Red Sparks melanjutkan catatan kemenangan beruntun mereka dalam 10 pertandingan musim ini. Raihan 10 kemenangan beruntun tersebut melampaui apa yang pernah diukir Red Sparks pada musim 2008 hingga 2009 dengan 8 laga beruntun tak terkalahkan. Dari segi individual, Megawati semakin dipandang sebagai salah satu pemain paling mematikan dalam tabel klasemen top skor. Pemain berusia 25 tahun itu menduduki peringkat ketiga top skor sementara musim ini dengan sudah mengemas 481 poin. Sementara itu, Megawati juga menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang bisa menembus 1000 poin di pentas Kovo Velik dari 2 musimnya di Red Sparks. Tak ayal, pencapaian dan pembuktian di lapangan membuat Megawati takkan bisa begitu saja dilepaskan dari Red Sparks. Salah satu media Korea Selatan, bahkan merumorkan bahwa Red Sparks akan memperpanjang kontrak Megawati untuk jangka panjang. Pemain berjuluk Megatron tersebut disebut-sebut akan dikontrak selama 3 musim dengan nilai yang cukup fantastis bagi ukuran pemain Indonesia. Red Sparks disebut telah menyiapkan nominal sebesar 2 miliar won, atau setara dengan 22,5 miliar rupiah. Dengan kata lain, Megawati akan menerima bayaran sekitar 7 miliar rupiah per musimnya bersama tim asal kota Daejeon tersebut. Jika dibandingkan dengan pemain lokal Korea Selatan sendiri, kontrak Megawati tersebut masih berada di bawah nama-nama besar. Untuk ukuran pemain lokal Korea Selatan, penyerang senior milik Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Kim Yeon-keung masih yang tertinggi. Pemain berusia 36 tahun itu mendapatkan 800 juta won atau setara dengan 9 miliar rupiah. Di belakang Kim, ada Kang Sofi, Expressway High Pass, 800 juta won, 9 miliar rupiah, Park Jeng-ah, iPapers, 775 juta won, 8,8 miliar rupiah. Mantan rekan Megawati sekaligus Kapten Red Sparks Lee So yang juga masuk sebagai salah satu pemain termahal. Outside hitter yang kini membela Hwaseong IBK Altos itu menerima total 700 juta won atau setara 8,1 miliar rupiah per musim. Untuk musim kedua bersama Red Sparks ini, gaji Megawati yang berstatus sebagai kuota Asia mencapai 220 juta won, 2,5 miliar rupiah. Rumor ini berpotensi terjadi karena KOVO selaku Federasi Bola Voli Korea Selatan membuat sistem bebas kontrak untuk kuota Asia mulai musim depan. Dengan kebijakan tersebut, Red Sparks bisa dengan mudah memberikan perpanjangan kontrak kepada Megawati tanpa harus melalui trio lagi. Di sisi lain, tim bola voli GS Chalters Seoul Kicks diingatkan untuk membumi setelah kembali menelan kekalahan pada laga ketiga di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. GS Chalters tumbang saat melakoni laga tandang kontra Gimcheon Korea Expressway High Pass pada Rabu, 15 Januari 2025. Tim yang didirikan sejak tahun 1970 itu kalah lewat pertandingan 5 set dengan skor akhir 2-3, 29, 31, 25, 16, 22, 25, 25, 18, Agustus 15. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Mereka memang membuka putaran keempat dengan mengesankan setelah berhasil mengalahkan pemuncak klasemen, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. GS Chalters bahkan hampir menjadi tim yang menghentikan rekor kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks setelah memaksa lewat laga 5 set. Oposite asing asal Kuba, Giselle Silva selalu memberikan kontribusi besar dengan sudah mencetak 151 poin dalam 3 pertandingan terakhir GS Chalters. Pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin,
Begitu senang melihat penampilan Megawati Hangestri Pertiwi yang tetap konsisten setelah memasuki musim keduanya di Liga Voli Korea. Megawati sudah menorehkan 481 poin dalam 19 pertandingan dari total 20 pertandingan Red Sparks pada musim ini. Oposite Timnas Voli Indonesia itu juga kembali bertengger di peringkat teratas sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi. Megawati memiliki pencapaian serangan sukses 47,38% untuk menjadi yang terbaik sampai sejauh ini. Atlet berusia 25 tahun itu sudah banyak memberikan kontribusi besar terhadap timnya. Melihat perkembangan pemain putri Indonesia itu, pelatih Ko Hye-jin tersenyum. Ko Hye-jin tak berhenti bersyukur bisa menemukan pemain dengan kualitas seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Sangat penting bahwa ia memiliki pengalaman di V-League, dan ia memiliki kesungguhan untuk berlatih keras, kata Ko Hye-jin. Ia juga memiliki sikap positif terhadap saran dari staf pelatih. Seperti yang saya katakan musim lalu, tidak mudah menemukan pemain seperti Mega, ujar Ko Hye-jin penuh semangat. Pelatih berusia 44 tahun itu tak hanya menilai kualitas Megawati di dalam lapangan saja. Ko Hye-jin juga terkesan dengan kepribadian atlet asal Jember, Jawa Timur ketika berada di luar pertandingan. Dia, Mega, tidak hanya bagus, tetapi kepribadiannya juga penting, ucapnya. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi ada pemain yang mengalami hari yang buruk. Kemudian itu menjadi masalah bagi tim. Seorang pemain seperti Mega layak untuk dipuji. Itulah mengapa ia pasti akan menjadi lebih baik. Itu adalah hasil yang wajar. Dia berlatih keras dan mendengarkan saran, ucap pelatih Red Sparks memuji. Megawati juga dipuji setelah mencetak poin terbanyak yakni 44 poin saat Red Sparks mengalahkan Hwaseong IBK Altos pada Selasa, 14 Januari 2025. Meski begitu, Ko Hye-jin tetap memberikan evaluasi bahwa beberapa kali timing serangan dan timing servis Megawati agak kurang tepat. Kami memiliki penampilan yang bagus hari ini. Dia mencetak banyak poin, jadi kami bisa memenangkan pertandingan, tutur Ko Hye-jin. Tapi ada beberapa timing serangan dan timing servis yang hanya dia dan kami yang tahu. Dia tahu itu. Kami harus melatihnya dalam latihan, ujar pelatih Red Sparks itu. Sementara itu, outside hitter tim bola voli Hwaseong IBK Altos, Lee So-yang, akhirnya turun sebagai starter untuk pertama kalinya pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Lee So-yang masuk ke daftar starting six dalam laga kandang IBK Altos saat berhadapan dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Dia tampil sebagai pemukul sisi sayap dan berhasil memberikan ancaman terhadap mantan timnya itu. Lee juga tampil begitu baik dalam menjaga area pertahanan dengan beberapa kali berhasil menyelamatkan bola-bola sulit yang dilepaskan oleh para pemain Red Sparks. Atlet berusia 30 tahun itu mencatatkan tingkat pertahanan atau dik tertinggi kedua setelah rekan setimnya, Kim Chowon yang merupakan libero. Tak hanya itu, Lee juga memiliki tingkat receive terbaik di timnya dengan 30%. Di sisi lain, sebagai juru gedor, Lee So yang berhasil mencetak 9 poin melalui bola serangan dengan tingkat keberhasilan 27,27%. Namun, kontribusi Lee belum berhasil memberikan luka ke Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Lee sebenarnya mulai kembali bermain sebagai outside hitter sejak paruh musim kedua ini di putaran 4. Akan tetapi, IBK Altos masih belum berhasil meraih kemenangan pertama pada putaran keempat. Pertukaran pemain antara Lee So-yang dan Pyo Sung-ju dianggap lebih menguntungkan kubu Red Sparks. Pasalnya, IBK kehilangan peran sosok outside hitter senior hampir sepanjang paruh musim pertama. Lee baru saja pulih dari cedera bahu dan belum tampil maksimal sebagai tukang gebuk. Media Korea Chosun menyebut Red Sparks telah menghemat 2,1 miliar won atau sekitar 23,5 miliar rupiah yang merupakan nilai kontrak Lee So yang selama 3 tahun di IBK Altos. Panja Bukilit tampak tak bisa membendung air matanya meski timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menang pada Liga Voli Korea. Catatan positif kembali didapatkan Red Sparks saat menjalani pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Selasa, 14 Januari 2025, melawan Hwaseong IBK Altos. Bertindak sebagai tamu, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu menang tipis atas IBK Altos 3-2.
Hasil manis itu menjadi hasil yang membanggakan bagi Red Sparks lantaran mereka kini sudah mengantongi rekor 10 kemenangan secara beruntun. Kendati demikian, banyak catatan yang harus dirampungkan oleh tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin tersebut dari apa yang sudah ditunjukkan ini. Red Sparks sendiri mengawali pertandingan ini dengan cukup meyakinkan di mana mereka tampil solid dengan merebut 2 set langsung. Di balik itu, ada rentetan kesalahan yang masih ditunjukkan para pemain Red Sparks, di mana salah satu yang tersorot datang dari Vanja Bukilic. Pevoli asal Serbia tersebut memang tampil tidak meyakinkan bahkan sejak dari pertandingan sebelumnya melawan GS Caltech Soul Kicks di pekan kemarin. Pada pertandingan ini sendiri, grafik kurang memuaskan masih ditunjukkan Bukilic di mana acap kali serangannya masih mampu dibendung lawan. Puncaknya terjadi pada set ketiga di mana Bukilic melakukan sebuah kesalahan dan memaksa Red Sparks akhirnya gagal meraih 3 poin sempurna. Bukilic mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan Megawati yang kembali menggila untuk membuktikan dirinya di laga kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin. Dengan raihan poin sebanyak itu, Megawati dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Sementara itu, Bukilic hanya bisa merenungi rentetan kesalahan yang telah dia buat selama menghadapi IBK Altos. Pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut bahkan tertangkap kamera sedang mengusap air matanya. Penggemar bahkan hingga warganet pun banyak yang berspekulasi bahwa kesedihan Bukilic ini terjadi karena dia merasa tak mampu berada di top performa. Tak bisa dipungkiri bahwa 2 laga terakhir Red Sparks ini berjalan dengan sulit meski pada akhirnya mereka masih mampu menggenggam kemenangan. Selaku juru taktik, Ko Hee-jin pun sebelumnya sudah pasang badan terkait dengan performa Bukilic. Saat menjalani laga melawan GS Caltech, pria berusia 44 tahun tersebut enggan untuk menyalahkan Bukilic seorang. Baginya, voli merupakan permainan tim di mana saat ada satu pemain yang tidak perform, maka pemain lain harus menutupi lubang itu. Voli adalah permainan tim, ini bukan hanya soal Bukilic saja, ucap Ko. Meski Bukilic tak bermain bagus, pemain lain harus bisa membuat permainan lebih baik dan memimpin. Kali ini semua orang bergantian melakukan permainan yang aneh. Bukilic tampil buruk tapi bukankah juga memiliki hari yang baik? Saya pikir Bukilic lebih banyak disorot karena performa tim yang buruk, imbuhnya. Di sisi lain, soal rekor jumlah poin dalam satu game yang ia raih, Mega mengaku sangat senang. Namun, ia mengaku bahwa rekor ini bukanlah hal yang ia kejar, karena ia hanya ingin timnya menang. Rasanya menakjubkan. Saya bersyukur dan senang bisa melakukan hal ini, tutur pevoli berusia 25 tahun ini. Saya sudah berlaga di Felix selama 2 tahun, dan saya senang kami meraih hasil-hasil baik. Saya mencoba melakukan pekerjaan sebaik yang saya bisa. Saya mengambil tanggung jawab pada bola baik dan mencoba mencetak poin, entah lewat bola baik atau bola buruk, lanjutnya. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, juga memberikan pujian kepada Mega. Menurutnya, Megawati memang layak mendapatkan apresiasi tinggi. Pasalnya, tak hanya punya skill dan talenta yang mumpuni, Mega juga punya karakter yang baik dan merupakan seorang team player. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, keluar sebagai pemain terbaik, atau MVP pada pertandingan kedua di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati memberikan kontribusi berharga saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang akhirnya bisa meraih kemenangan saat berhadapan dengan Hwaseong IBK Altos. Red Sparks nyaris berada dalam situasi hampir kalah setelah meraih kemenangan duluan pada 2 set awal dalam laga yang digelar di Hwaseong Indoor Arena, Korea Selatan, Selasa, 14 Januari 2025. Set kedua berlangsung sengit sampai skor 36-34, IBK Altos kemudian berhasil membalas 2 kemenangan set Red Sparks untuk memaksa laga berlangsung sampai set kelima. Pada set penentuan, Red Sparks juga berada di posisi ujung tanduk setelah beberapa kali tinggal di awal laga. Meski begitu, tim besutan Ko Hee-jin itu akhirnya sukses menang dengan skor akhir 3-2, 25-21, 36-34, 23-25, 19-25,
15-12. Pada laga tersebut, Megawati mencetak poin terbanyak dengan torehan 44 angka dan tingkat serangan sukses mencapai 48,15%. 44 poin Megawati didapat melalui 39 atak poin, 3 blok poin, dan 2 servis AC. Setelah laga, Megawati memberikan komentar secara emosional setelah melakoni laga yang sangat sulit. Alhamdulillah bisa menang, terima kasih untuk para pelatih, pemain, dan Bukilit juga, kata Megawati setelah laga. Kita mau berjuang sampai akhir meskipun sulit di set ketiga dan keempat, ucap Megawati sambil menghela napas. Mulai sulit di set kedua sampai set terakhir, ujarnya. Megawati menyadari bahwa timnya banyak melakukan kesalahan dan hal itu terlihat berdasarkan catatan statistik. Red Sparks tercatat melakukan kesalahan sampai 43 kali, sementara IBK Altos hanya melakukan 23 kali error. Megawati juga mengakui bahwa dirinya sempat goyah pada set ketiga dan set keempat serta melakukan beberapa kesalahan melalui atak dan servis. Tadi hampir kehilangan fokus di set 3 dan set 4. Di set kelima aku berusaha bangkit melakukan pekerjaanku di lapangan, kata Megawati. Aku harus bertanggung jawab, karena aku dipercaya jadi aku harus bertanggung jawab, ujarnya. Mungkin hari ini kurang fokus, banyak kesalahan. Aku mengakui itu, mungkin aku akan perbaiki di pertandingan selanjutnya, ujar Megawati. Sementara itu, klasemen Liga Voli Korea Putri 2024-2025 hari ini menempatkan Red Sparks yang masih ajak di urutan ketiga, Selasa, 14 Januari 2025. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri tak beranjak dari posisi sebelumnya meski berhasil mengalahkan IBK Altos di pertandingan hari ini. Dalam laga yang berlangsung di Hwaseong Arena, Red Sparks menang atas IBK Altos dengan skor akhir 3-2.